Halo teman-teman, saya Lailatul Hoiria dari MTS Negeri 4 Musi Banyu Asin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Mahendra dari Satker IAIN Metro Lampung. Saya Atika Dewi Utami, Satuan Kerja Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nenita, saya ditugaskan di IAIN Cirebon. Kenalkan, saya Ubaidillah Hamdi dari Satker UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Nama Cita Pertiwi, Satuan Kerja UIN Raden Fatah, Palembang. Saya Diona Kartika dari MTS Negeri 2 Bengkulu Utara. Saya Julius Adinata, bertugas di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Nama saya Ulfa Kurnia, saya bertugas di Min 7 Lampung Utara. Nama saya Rahman, bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Kami akan menjelaskan tentang nilai-nilai dasar ASN yaitu aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, beserta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Di sini saya akan menyampaikan salah satu nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas. Sebagai ASN, kita harus memiliki nilai akuntabilitas. Lalu apa sih nilai akuntabilitas itu? Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Berikut beberapa contoh akuntabilitas dalam kehidupan sehari-hari. 1. Transparan. ASN dapat membuat laporan kinerja secara rinci dan apa adanya sesuai kaidah yang berlaku. 2. Integritas. ASN dapat melaksanakan dan mematuhi aturan kerja dengan sepenuh hati. 3. Tanggung jawab. ASN dapat menyelesaikan pekerjaan dengan disiplin dan tepat waktu. Terakhir, adil. ASN dapat berlaku adil dalam melayani masyarakat tanpa pandang status sosialnya. Nasionalisme adalah cinta tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Nasionalisme tidak membeda-bedakan baik suku, agama, maupun ras. Implementasi nasionalisme. Sebagai seorang ASN, kita harus mampu mengaktualisasikan nilai-nilai nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayanan publik yang berintegritas. Sila pertama, ketuhanan. Sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya, mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antar sesama warga negara Indonesia, antar bangsa maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Contohnya, beribadah dan berdoa sesuai dengan kepercayaan yang diyakini. Sila kedua, kemanusiaan. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki kewajiban dan hak yang sama. Juga dijamin haknya serta kebebasannya terkait hubungan dengan Tuhan, orang, negara, dan masyarakat. Setiap warga negara Indonesia memiliki kemerdekaan menyatakan pendapat serta berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sila ketiga, persatuan. Kita sebagai warga negara Indonesia harus terus menerapkan persatuan dan kesatuan untuk tetap bisa bertahan sebagai suatu negara yang merdeka. Contohnya, menjaga hubungan baik dengan sesama warga negara meski berbeda suku, agama, ras, dan budaya. Sila keempat, kerakyatan. Kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Contohnya,
menyelesaikan masalah secara musyawarah dan mufakat, serta menghargai pendapat orang lain. Yang terakhir, sila kelima, keadilan. Kita sebagai warga negara Indonesia harus bersikap adil terhadap semua orang, tidak membeda-bedakan orang lain, serta mengutamakan kepentingan umum dalam hidup bermasyarakat. Contohnya, tidak membeda-bedakan seseorang karena status dan kondisi ekonominya. Selanjutnya, etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN yakni sebagai berikut. 1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. 3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 5. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan. 9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan ke-14. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier. Implementasi dalam etika publik. 1. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi. 3. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan taat kerja. 4. Akuntabel dalam melaksanakan tugas. 5. Memanfaatkan semua sumber daya organisasi secara efisien dan efektif. 6. Kreatif dan inovatif dalam pelaksanaan tugas. Nilai dasar aneka yang keempat adalah komitmen mutu. Komitmen mutu adalah upaya pembuktian tentang pelayanan yang diberikan dengan tujuan kepuasan atas pelayanan itu sendiri. Sebagai ASN yang berfungsi menjadi pelayan publik, sudah semestinya harus berupaya dalam mempertahankan mutu dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Contoh komitmen mutu di masa pandemi yaitu menggunakan aplikasi video conference, Zoom meeting, atau Google Meet dalam melakukan rapat penting dalam menjaga komitmen mutu. Patuh pada SOP dan aturan dalam melaksanakan tugas juga merupakan upaya komitmen mutu. ASN yang memiliki komitmen mutu setidaknya memiliki inovasi, yaitu perubahan yang diciptakan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa mendatang. ASN harus mampu menciptakan terobosan dan perubahan di lingkungan kerjanya melalui dunia digitalisasi serta beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Dan yang terakhir, anti korupsi. Korupsi dapat diartikan sebagai ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Secara umum, korupsi juga diartikan sebagai penyalahgunaan jabatan atau wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau golongan. Sikap anti korupsi dapat kita wujudkan dengan tidak melakukan hal-hal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, tidak suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan juga gratifikasi. Implementasi anti korupsi harus menumbuhkan nilai-nilai sebagai berikut. 1. Kejujuran sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus,
tidak berbohong dan tidak curang. Kedua, mandiri, artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Tiga, disiplin, ialah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Keempat, keberanian, dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab. Dari 4 nilai implementasi di atas, kejujuran, mandiri, disiplin, dan keberanian, kita tanamkan dalam diri kita agar dapat mencegah anti korupsi.